Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue pengen ngebawain salah satu review dari TWS terbaru Realme. Sebuah TWS yang premium dan kabarnya bagus. Dan ini adalah Realme Buds Air Pro dengan ANC atau Active Noise Cancellation. Salah satu fitur premium yang sebenarnya gue demen banget dari headphone-headphone atau earphone-earphone kelas premium lah, kelas atas. Jadi Realme Buds Air Pro ini datang dengan beberapa tulisan. Pertama adalah Active Noise Cancellation up to 35 dB. Terus ada 94 ms super low latency, 25 hours total playback, 10 mm bass boost driver, transparency mode, dual mic noise cancellation for calls. Dan ini tuh dia warna putih. Jadi jangan tertipu dengan ini. Gue kira gue dapat yang warna hitam. Jadi jika dibuka ternyata dia warna putih. Oke, jadi Realme Buds Air Pro ini udah gue coba untuk adalah beberapa hari. Jadi bisa ngasih review lah. Kalau gue nggak coba kan nggak tahu. Realme, sometimes we long for the silent word in order to hear the truth by Josie Levi. Anjay, Levi Ackerman. Oke, di sini kita langsung dapat manual book. Satu untuk quick guide, jadi cara pakai, ear tipsnya sama touch command-nya. Nah ini untuk user guide-nya, buat kalian pelajarin kayak dapat apa aja, ada berapa banyak ear tipsnya, cara connect-nya, touch command-nya, noise reduction-nya, charging-nya, specification, dan warranty card. Cukup bagus, gue suka desain si ininya, desain manual book-nya. Ada stiker ya? Oh nggak ada, soalnya bukan brand sebelah. Oke, yang pertama kita mendapatkan TWS-nya langsung. Ini warna putih, bentuknya kayak batu, apa namanya? Batuan alam gitu. Pebble apa cobble? Ya, antara itu. Tapi nanti gue akan bahas lebih lanjut. Kita keluarin dulu aksesorisnya. Ini tulisannya adalah noise off dan game on ear tips kali 3 Type-C cable. Jadi isinya adalah sesuai yang ditulis. Kalian akan mendapatkan sebuah ear tips 3 set di sini nggak gue keluarin karena ini kan dia size itu adalah S, M, L, XL. Tapi setelah gue bandingin dengan si earbuds bawaannya tuh dia pakai ear tips yang XL, jadi gue nggak ganti lagi lah istilahnya. Karena yang SL udah cukup fit di gue udah coba ganti L, cuman SL lebih fit. Ini kabelnya USB to Type-C pendek doang, warna kuning, khasnya Realme. Jadi tidak akan saya pakai karena saya pakai charger handphone aja buat ngecas TWS-nya. Biarin aja kenceng, biar cepet ngecasnya. Padahal nggak ngaruh. Oke, kita masukin kita bahas si TWS-nya karena ini menarik buat gue. Kita masukin dulu. Oke, Realme Buds Air Pro. By design ini lucu sebenarnya, kayak bola-bola gitu, buletan, based on batu. Tadi dibilang ini ada warna putih dan warna hitam. Gua rekomend kalian buat ngambil warna hitam karena putih itu gampang banget bernoda lah istilahnya. Kayak ini gue lihat banyak banget debu-debu nempel, terus samping-sampingnya udah kena penyakit yang sisi-sisi yang kena hitam. Jadi ambillah warna hitam. Di depan cuma ada tulisan Realme, ada indikator power, dan juga bagian bawah ada Type-C charger. Nah, ketika kalian pegang pertama kali, pasti kalian nggak akan ngeh dengan adanya power button atau pairing button di sana, kecuali kalian membaca manual booknya. Jadi manual pairing button dia itu ada di bagian samping. Jadi kayak ini bener-bener nggak kelihatan. Ini udah kelihatan karena ada debunya, kok nggak juga dia nyaru warna putih. Oke, kalau dibuka untuk satisfying levelnya menurut gue masih oke, kayak 6 to 10, 7 to 10 masih oke banget. Walaupun cukup terasa cheap plastik untuk lid covernya, tapi belakangnya itu udah metal, jadi dia tuh udah cukup kuat. Apakah bisa dibuka dengan sapu tangan? Itu bisa banget, cuman agak nyangkut aja karena agak jauh untuk dorongnya, tapi it's still fine. Untuk earbuds dan magnetnya itu aman, jadi nggak akan jatuh, masih cukup kuat. Untuk ngeluarin juga gampang. Ini gue keluarin, nggak ada lagi bisa gue bahas kan? Nggak ada. Oke, ini adalah ear TWS-nya. Ini earbuds, sebetulnya earbuds kali ya. By design ini bisa dibilang hybrid sih menurut gue, karena dia tuh mengambil desain TWS pada umumnya, kayak beberapa brand-brand TWS China yang bulat, yang kayak beans ditaruh, tapi di situ dia kasih stem, jadi kayak hybrid, kayak udah ada bulat tapi dipasang stem, udah ada bulat tapi dipasang stem. By design mungkin beberapa orang akan kurang suka, cuman ya acceptable sih buat gue pribadi. Dan ini apalagi yang gue bisa? Ini dia punya 2 mic di sini karena
harus ada outer mic buat noise cancellation-nya, dan juga desain stem tadi yang panjang, itu ngebikin harusnya lebih mengarah ke kalian sih untuk mic-nya biasanya. Cuman ini kayak nggak ada mic deh, ini charger doang. Ya, harusnya nggak terlalu ngaruh. Oke, untuk si earbuds-nya, ngomongin kenyamanan, kalian akan berasa sebenarnya kalau kalian pakai kayak cukup menekan di bagian dalam, dan dia itu malahnya noise cancellingnya cukup ringan. Dia beratnya cuma 5 gram, jadi enak buat dipakai lama-lama. Dan kalau kalian tahu, kalau gua selalu ngebahas TWS, itu gua selalu ngebahas masalah seberapa enak dipakai tidur, dan ini menurut gua adalah TWS yang so far paling nyaman buat dipakai tidur dibanding AirPods. Karena gue kan selalu pakai AirPods, apalagi AirPods yang satu, bukan yang Pro, karena dia lebih tipis. Nah ini tuh buat gue pribadi nggak neken sama sekali ketika gue kebangun. Itu biasa kalau AirPods tuh tulang telinga gue tuh yang bagian sini tuh sakit. Nah kalau untuk brand lain kayak WF-1103 itu lebih sakit lagi karena dia neken semuanya. Nah yang ini gue bisa bangun tanpa ngerasain sakit sama sekali. Jadi so far untuk kenyamanan dan untuk tidur ini adalah yang terbaik buat gue. Selama gue pakai juga dia nggak pernah jatuh dan nggak ngelus, jadi masih stay on the position. Dan untuk fitnya juga terhitung cukup oke, cuman nggak yang ampe ngedap banget, jadi still good. Nah untuk earbuds ini sendiri juga kalau kita ngomongin koneksi ya, dia itu connect ke Realme Link. Jadi ada aplikasi Realme Link, kalian bisa download dari Play Store 58. Oke, di sini gue udah harus, tapi dia harus login sih. Gue nggak tahu kenapa Realme Link bikin aplikasi harus login. Nah di Realme Buds Air Pro ini sendiri, gue akan coba connect. Dia itu cukup cepat sih. Jadi ketika kalian buka, dia itu akan langsung ada pop-up kayak semacam Google Connect gitu, yang ada pop-up di bagian atasnya dan minta kalian untuk nge-pair ke si TWS-nya. Jadi di sini si Realme Buds Air Pro ini untuk masalah touch sensitivity-nya itu sebenarnya hitungannya tuh aman banget, karena by default tuh kalian ketika long press 2 second itu akan ganti dari noise cancellation, general mode, sama transparency. Ketika kalian 2 detik kiri kanan barengan itu akan masuk ke game mode yang biasa itu ada ditandai dengan suara mobil nih, wang. Nah itu yang 94 milisecond. Nanti gua akan bahas di gaming testnya. Nah untuk aplikasinya sendiri, di sini kalian bisa ngeliat kayak beberapa hal kayak baterai berapa persen, case-nya berapa persen, terus noise control-nya bisa diatur, ada mode switching-nya. Jadi kalau kalian mau transparency sama noise cancellation doang bisa, kalau mau 3 bisa. Ada game mode juga di sana untuk ada di 94 milisecond. Volume enhancer buat lebih kenceng kalau kalian cukup budek, nggak usah dipakai, takut telinga kalian rusak. Bass boost buat makin kenceng lagi bassnya, cuma gue nggak ngerasa perbedaan cukup signifikan. Dan juga left earbuds action, ini kayak kalian bisa ngatur double tap-nya itu buat play pause, triple tap-nya buat next, atau right earbud dengan double tap buat play pause, triple tap-nya itu buat previous. Normal dan cukup lengkap. Untuk UI menurut gue aman, untuk settingan semuanya aman. Nah untuk jarak sendiri juga terhitung cukup average sih menurut gue, karena mostly headset yang gue pakai yang Bluetooth biasanya bisa gue pakai sampai lantai 2 dari kantor. Jadi kan tunggu jarum tour ya, gue bisa di lantai 1 tuh jalan ke lantai 2 dan baru putus. Ini gue baru jalan di lantai 1 sampai 1,5 tangga nih, dia udah putus. Jadi terhitung cukup average, nggak bagus banget tapi nggak jelek banget. Jadi ini nggak bisa terlalu jauh. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk ngomongin jarak tadi terhitung cukup average lah, nggak jelek banget tapi nggak bagus juga. Nah untuk koneksi juga cepet, ketika kalian buka dia akan langsung connect, jadi aman banget. Baterai dikonfirmasi diklaim tuh 25 jam, tapi kalau kalian membaca specsnya 5 jam dengan 50% AAC dan juga ANC itu on dengan ya AAC karena dia belum bisa aptX XD. Dari yang gue coba itu gue pakai 100%, ya telinga gue budek pasti. ANC game mode-nya itu on dan gue bisa dapat tuh sekitar 2 jam itu turun 40%, jadi projection gue harusnya sekitar 3,5 jam baterainya bakal habis. Dari itu bisa di recharge tuh sekitar 3-4 kali, yang gue rasa udah cukup aman untuk office work, untuk 10 to 6, karena dia ngecasnya itu juga 10 menit tuh kalian bisa dapat 3 jam playback. Ya kalau 3 jam adalah base case, berarti minimal 2-2,5 jam. Jadi gue rasa untuk 10 menit untuk kalian break bentar dari denger lagu untuk ngecas dan habis itu pakai lagi buat 2 jam buat kerja, itu udah aman banget. Oke, kita udah bahas semuanya, kita ngomongin sound quality. Untuk sound quality gue ngerasa kalau Realme Buds Air Pro ini kebas banget. Jadi bukan kebas, maksudnya
bass head. Ya pokoknya bass itu mendominasi banget di sini. Untuk treble dan mid itu terhitung biasa aja. Cuman kalau kalian main lagunya itu di sekitar 90-100%, gue ngerasain beberapa kali itu gue mendengarkan ada distorsi. Jadi ini tuh kalau kalian demen lagu EDM, demen lagu hardstyle, ini enak pol. Ini kalau kalian dengar akustik mungkin kalian nggak akan dapat to the best experience untuk beberapa suara apa sih, simbal ya, yang di drum itu juga kurang gurih lah gitu. Tapi untuk soundstage sendiri ini cukup megah, jadi cukup menarik buat gue pribadi karena gue ngebawa ini ke game mode. Itu gue coba di Wild Rift. Gue baru tahu ternyata ada beberapa sound design, baik sound design yang gue nggak pernah dengar sama sekali dari game Wild Rift karena selama ini gue main pakai speaker dan itu gue baru terdengar di sana. Jadi ada beberapa micro detail yang ternyata muncul ketika gue pakai TWS ini dibandingkan gue pakai speaker, dan menurut gue itu menarik banget. Berarti si TWS itu bisa menarik beberapa micro detail yang mungkin nggak pernah gue dengar sebelumnya. Terus kalau kita ngomongin masalah soundstage, itu juga gue rasain di PUBG, di Wild Rift juga iya sih, karena Wild Rift keren. Di PUBG semua arah tembakan, semua suara ledakan mau dari arah mana itu berasa banget. Semua imagingnya itu menurut gue dapet banget. Jadi untuk game mode dengan 94 milisecondnya juga udah gue tes dan itu emang bener-bener nggak terasa delay sama sekali. Jadi menurut gue Realme Buds Air Pro untuk main game tuh oke banget. Apalagi dengan bass yang kenceng tadi, suara ledakannya jadi oke banget. 94 milisecondnya juga gue nyalain, game mode-nya gue nyalain, mau nonton video, mau main game gue nyalain karena gue perlu ngelihat sinkronisasi antara mulut dan suara, dan itu masih aman banget, masih bisa ditoleransi banget, hampir ya paling dikit banget ya mungkin kalian nggak. Nah ngomongin ANC-nya, gue pengen kalian ngeliat ANC dari si TWS ini sebagai sebuah bonus feature dibandingkan sebuah premium feature. Karena menurut gue ANC-nya, karena gue adalah pengguna Sony WH-1000 SM3 dan juga AirPods Pro juga gue kemarin coba sih, lu punya kan, gue bisa coba terus. ANC di sini tuh ngeblok suara-suara yang lebih ke suara-suara jalanan, suara-suara yang low decibel tuh keblok. Tapi untuk suara-suara high decibel itu masih beberapa tuh tembus, dan ini tuh dia 35 decibel ya. Dia itu gue baru ngerasa dia cukup ngeblok tuh di volume sekitar 70 atau 80%. Jadi ANC balik-balik lagi menurut gue mending kalian melihat ini sebagai sebuah bonus feature dibandingkan sebuah premium feature. Dan transparency mode-nya, kalau kalian nggak tahu, transparency adalah ketika mic di luar tuh malah tetap menangkap suara. Jadi kalian tuh nggak usah nge-pause lagu, kalian bisa mendengar orang ngobrol. Itu juga bekerja dengan sangat baik. Jadi still one of the best. Nah, kita masuk ke mic. Ke mic gue pakai aplikasi namanya Bluetooth Voice Recorder karena biar bisa nge-record pakai Bluetooth. Ini gue akan connect dulu. Prefer Bluetooth mic dan gue coba. Oke, halo semuanya. Ini adalah suara dari Realme Buds Air Pro yang menurut gue pribadi sebenarnya cukup decent kalau kalian pakai buat teleponan, walaupun masih ada sedikit noise ya. Cuman kalau cuma buat teleponan gue rasa ini masih aman banget. Tapi kalau menurut kalian gimana? Silahkan langsung tulis komentarnya di bawah aja. Oke, kita akan kembalikan lagi ke mic biasa. Ini adalah mic kamera lagi. Dan kita masuk ke kesimpulan juga sekalian. Jadi Realme Buds Air Pro ini dengan harga flash sale 999.000 dan regular sale-nya itu di 1.299.000 kalau nggak salah. Karena untuk harganya sendiri juga kan Realme lagi rajin-rajin flash sale. Jadi kita nggak tahu kapan pastinya dia akan flash sale dan tidak. Gue bisa bilang ini menurut gue tuh cukup tanggung. Gue rela ngeluarin 500.000 lagi untuk ngebikin suara dari bass, mid, treble itu semuanya balance, semuanya itu oke, dan bisa gue jadiin daily driver gue. Sayang banget di mid treble-nya itu masih kurang oke. Tapi overall by bass ini udah enak banget. Ini dentumannya dapat banget. Lagu EDM menurut gue asik banget dimainin di sini. Soundstage is fine. ANC sebuah bonus feature yang keren banget untuk sebuah TWS 1 juta karena dibandingkan TWS mahal lain jauh. Harganya maksud gue. Terus by design ringan, fast charging, semuanya juga menurut gue udah oke banget. Mic quality juga salah satu yang cukup oke. Kalian bisa pakai ini buat teleponan. Paling kurangnya apa ya? Ya gue nggak ngeliat kekurangannya selain masalah tadi sih, masalah untuk bagian sound quality-nya. Tapi untuk main game, ANC, transparency, UI, software, everything is fine. Jadi menurut gue Realme Buds Air Pro adalah salah satu TWS yang sangat dengan mudah bisa gue rekomendasikan ke orang-orang
buat kalian yang mau punya TWS, budget sejuta, demen bass dan juga soundstage lebar dan pengen nyoba sedikit ANC di sana. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas dari Realme Buds Air Pro. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.